Dicium oleh siapa? Bagian 5, bab 703. Rila, saat ini kita masih tidak bisa. Untuk waktu yang lama, Miguel baru buka suara, meski bukan mengatakan satu kalimat penuh. Abang Hansel, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Rila sudah tahu. Orila tersenyum, menutupi kesepiannya dari matanya. Kamu hanya perlu memeluk Rila. Dia sangat memerlukan pelukannya, agar dia tahu dia sudah menemukan Abang Hansel, dan itu bukan mimpi. Itu saja sudah cukup. Rila, maaf. Miguel memeluknya, jatuh dalam pelukannya. Dia bisa masuk hingga ke tulang dan juga darahnya. Abang Hansel, kamu tidak perlu mengatakan maaf, karena kamu adalah Abang Hansel milik Rila, kata Orila berkata dengan suara lembut. Karena dia adalah Abang Hanselnya, dia akan menghormati segala keputusannya, mendukungnya, menunggu hari di mana Abang Hansel akan bersedia mereka saling mengenal kembali. Abang Hansel. Orila mengeluarkan ponsel keluaran baru yang dibelinya dari kantong bajunya. Abang Hansel, bolehkah memberitahu Rila nomor teleponmu? Miguel menatapnya. Jelas-jelas dia sangat sedih, tetapi dia membuat dirinya terlihat tegar. Jelas-jelas dia adalah kesayangan yang selalu dalam genggaman semua orang. Dia memiliki kebiasaan yang bebas seenak hati, tetapi dia malah begitu pengertian. Pengertiannya itu membuat orang merasa bersalah. Miguel tidak bersuara, juga tidak menyulurkan tangannya menerima ponsel itu. Orila sedikit gugup. Abang Hansel, kamu jangan khawatir. Aku tidak akan telepon mengganggumu. Aku hanya di saat sangat merindukanmu akan mengirimkanmu pesan. Kalau kamu ada waktu baru balas pesanku. Orila berbicara, suaranya semakin kecil, takut permintaannya itu kelewatan baginya. Gadis bodoh. Miguel mengambil ponselnya, mengetik nomor teleponnya, dan mengetik 2 kata. Abang Hansel. Lalu menyimpannya. Orila melihat dia mengetik nomor telepon dalam hatinya, melihat beberapa kali. Ingat dalam hatinya, jika ponselnya hilang, dia tidak akan kehilangan nomor telepon Abang Hansel. Abang Hansel. Orila dengan hati-hati menyimpan ponselnya. Dia menatapnya. Jika Rila benar-benar sangat merindukanmu, bolehkah aku menelponmu? Barusan dia mengatakan sendiri tidak akan menelponnya. Sekarang setelah mendapatkan nomor teleponnya, malah mengatakan jika sangat merindukannya, bolehkah menelponnya atau tidak? Jika dia setuju dengan permintaan Rila, Rila pasti akan mengambil kesempatan, meminta dia menelponnya saat dia sedang ada waktu. Jelas tahu apa isi hatinya. Miguel masih saja tidak tega menolaknya. Lalu dia pun menganggukkan kepala. Baiklah. Aku tahu Abang Hansel paling baik terhadapku. Dari kecil sampai besar selalu begini. Tidak peduli dia punya permintaan apa, Abang Hanselnya tidak akan menolaknya. Miguel tersenyum ringan. Pandangan matanya tertuju pada wajahnya yang menarik. Tidak bisa menahan menjulurkan tangan menyentuh bekas luka di keningnya. Kedepannya, aku yang akan menelpon Rila. Rila hanya perlu baik-baik di rumah Lin saja ya. Baiklah, aku sudah ingat. Orila menganggukkan kepala sekuat tenaga, mengangguk-angguk. Dia pun menempel pada Abang Hansel. Abang Hansel, bolehkah lepaskan topengmu? Biarkan aku melihatmu. Tidak boleh.
Miguel langsung menolaknya, membuat atmosfer yang baru saja mereka bangun dengan susah payah rusak tak tersisa. "Abang Hansel, maaf." Orila menundukkan kepala, sangat merasa bersalah. "Tidak apa-apa." Miguel mengelus kepala Rila. "Waktu tidak pagi lagi. Cepat pulang. Di luar banyak orang jahat. Seorang wanita berada di luar itu sangat berbahaya." "Kalau begitu, apakah Abang Hansel bisa mengantarku pulang?" Dia menyahut lagi. "Kamu yang mengatakan waktu tidak pagi lagi. Di luar sangat mungkin ada orang jahat. Aku seorang wanita, pulang sendiri itu tidak akan aman. Maukah Abang Hansel mengantarku pulang?" Ya, dia sedang memikirkan segala cara untuk mencari kesempatan. Siapa suruh dia adalah Abang Hanselnya? Orila akan menempelnya terus, setiap saat bersamanya. Miguel bukan tidak mau mengantarnya pulang, tetapi tidak ingin mengungkapkan identitasnya terlalu dini di depan Orila, dan tidak ingin dia terlibat dalam bahaya. Dia bisa menebak ketakutannya. Orila pun menambahkan, "Abang Hansel, aku akan menutup mata. Aku tidak akan melihatmu. Begini sudah boleh tidak?" "Baiklah." Miguel berkata bahwa dia tidak pernah bisa menolak permintaan dari Orila. Masih ingat bertahun-tahun yang lalu, ketika dia masih di taman kanak-kanak, Orila memintanya untuk pergi ke sekolah bersamanya. Jadi dia menjadi anak terbesar di kelas mereka. Dan dia sering menjadi bahan omongan teman-teman Rila. Miguel bisa saja menolak, tetapi dia tidak ingin menolaknya. Dia ingin menyayanginya seperti dengan keluarganya dan membuatnya bahagia setiap hari. Di ruang pemantauan, Rico menatap layar dan menyaksikan Miguel menutup mata Orila dan menyaksikan mereka pergi bersama. Setelah sekian lama, dia hanya bisa menghela napas. Tuan muda ketiga tidak bisa melewati tahap ini. Apakah anak itu orang penting baginya atau takdirnya? Doni mengangkat alis dan bertanya, "Apakah mereka sudah saling mengenali?" "Besok kamu pergi ke keluarga Lin untuk mencari anak itu. Uji saja dia, kamu akan tahu." Rico mematikan layar dan berkata lagi, "Dia seharusnya tidak mengenalinya." Untuk memuaskan nafsunya sendiri, mendorong anak sekecil itu ke puncak yang runcing, sudah pasti bukan hal yang akan dilakukan Miguel. Rico telah bersama Miguel selama bertahun-tahun dan lebih tahu daripada siapapun untuk mengetahui seberapa besar Miguel peduli dengan keluarga Tanjaya. Dalam perjalanan kembali ke rumah keluarga Lin, Orila dalam suasana hati yang baik karena Abang Hansel mengantarnya pulang. Dia menempel ke sisinya. "Abang Hansel, bisakah kamu membiarkan pengemudi memutari kota? Aku ingin melihat pemandangan." Tengah malam begini, matanya juga ditutup. Bagaimana bisa melihat pemandangan? Tetap bersedia asal ngomong saja. Dia tidak malu sama sekali. Abang Hansel bersedia memanjakannya, mengelus kepalanya. "Baiklah." Orila bersandar lagi ke dadanya. "Aku sudah tahu Abang Hansel akan setuju." Walaupun matanya ditutup, tidak dapat melihat apapun, tetapi dia tidak merasa takut sedikit pun. Berbicara tidak berhenti sepanjang perjalanan. Orila berkata, "Abang Hansel, kamu suka makan apa? Beritahu aku akan belajar dan memasak untukmu." Orila berkata, "Abang Hansel, kamu suka nonton film apa? Beritahu aku. Lain hari kita pesan tiket, kita pergi nonton bersama." Dia berkata lagi, "Abang Hansel,
kamu paling suka berlibur kemana? Tunggu ketika kamu sudah bisa mengenali Rila, kita pergi berlibur bersama. Karena dia merasa dia sangat tidak mengerti tentang Abang Hansel, makanya agak tergesa untuk memahaminya. Sepanjang jalan, mulutnya tidak berhenti berbicara. Orila berbicara dengan penuh semangat. Mulut kecilnya itu buka katuk. Tiba-tiba dicium oleh Abang Hansel, melarangnya berbicara tidak berhenti. Karena mata tertutup dan tidak dapat melihat, perasaan pada mulut lebih sensitif. Orila merasa Abang Hansel dengan lembut mengemut bibir bawahnya, dengan sengaja menggigit dengan giginya, lalu menjalar ke telinganya dan berbisik, "Abang Hansel suka Rila kecil."